Oke, udah join. Oke, yuk mulai ya. Happy weekend everybody. Thank you banget. Weekend kalian masih nyempetin belajar saham. Aku start dari IHSG Composite. Oke, yang di tok-tok, yang di YT, yuk ke Igoy ya. Yang di tok-tok, yang di YT, yuk ke Igoy. Aku penasaran sih dia pasti di sini yang baru pertama kali tahu aku, yang di YT dan di tok-tok. Boleh tulis saya. Oke. Nah, IHSG ini bergerak dalam kondisi sideways saat ini antara 7225 sampai 7336. Sekarang patternnya dia membentuk pattern bullish rectangle ya. Aku buat kasih lihat chartnya di Igoy doang ya, karena gak bisa ngasih lihat chart di 3 ini device, jadi aku bikin di Igoy doang gitu. Nah ini kasih lihat di Igoy doang ya. Nah ini terus teman-teman what to expect dengan kondisi IHSG seperti ini. Ini pattern yang bagus sebenarnya. Bullish rectangle ini adalah pattern yang bagus. Teman-teman boleh lihat beberapa saham yang udah mulai ada reversal atau pembalikan arah ya. Nanti aku akan kasih tahu. Oke, jadi gak usah terlalu pusing dengan IHSG-nya, karena IHSG dulu sempat naik tinggi di sini juga bukan karena saham yang strong fundamentalnya atau gimana, tapi beberapa naik terus kayak Brand dan Bian, jadi bukan karena big banks, perusahaan big banks yang bagus-bagus gitu. Nah terus kalau misalkan kalian bilang, wah tapi kan ini asing ikutan beli di Brand, ya asing juga ikutan beli di GoTo gitu loh. Jadi asing tuh tidak selalu melulu bisa diikutin. Jadi IHSG-nya lagi sideways membangun fondasi ini ya, bener. Sepertinya akhir Agustus breakout IHSG-nya. Kemungkinan sih iya, tapi jangan expect too much dulu ya, biar kita memandang chart ini, analisisnya bisa lebih objektif. Oke, mari kita lihat saham-saham penggerak indeks hari ini. Sebelumnya aku mau review dulu investor asing nih, net buy hari ini sekitaran 487,17 miliar. Saham yang banyak dibeli oleh asing ada BMRI 408,8 miliar, TPIA 67,6 miliar, BBCA 61,2 miliar, terus ASI 51,2 miliar, dan BBNI 50,3 miliar. Ada yang punya saham-saham ini? Tulis saya punya apa. Oke. Saham batubara aktif, harga batubara mulai naik. Aku akan bahas malam hari ini. Yang di tok-tok, yang di YT bisa ke Igoy. Harga batubara ini naik karena apa sih ya? Jadi harga batubara dunia ini tercatat naik 2,4% di angka 143,8 US dollar per ton dibandingkan dengan posisi hari sebelumnya ya. Nah ini didorong oleh potensi penurunan suku bunga dari The Fed ya, yang kemungkinan akan terjadi di next meeting di bulan September. Jadi kedampak juga nih sektor batubaranya. Terus signal penurunan suku bunga The Fed ini dianggap menjadi kabar positif bagi pasar komoditas terutama batubara, sebab akan ada potensi permintaan batubara lebih banyak dengan ekonomi yang lebih menggeliat. Pastinya kalau suku bunga diturunin, ekonominya bisa jadi lebih aktif, permintaan batubara diharapkan bisa lebih tinggi gitu. Oke. Teman-teman, aku akan mulai bahas dari saham BBCA dulu ya. BBCA hari ini turun 1,69%. Adaro banyak banget ditanyain, nanti aku akan bahas Adaro juga. Yang di tok-tok, yang di YT bisa lihat ke Igoy. BBCA-nya ini lagi sideways aja, dia kena level all time high tertinggi sepanjang masa 10.400. Potensial turun terus naik lagi membentuk pattern very big cup with handle. Retracement bisa sampai ke berapa? Kemungkinan ke 10.000 aja sih.
jadi nggak jauh-jauh dari 10.000. Terus potensi mantul lanjut naik lagi. Bisa nggak sampai ke 9.800? Agak susah ya. Jadi diskonnya kemungkinan di area 10.000 aja. Kalau dapat 10.000 atau 9.800 itu bagus ya. Jadi bisa dimanfaatkan di situ. Oke. Terus selain BBCA, aku mau review saham TLKM. Halo kawan-kawan semuanya. Yang di Igoy, yang di YT, yang di Tok-Tok, dan di YT ini aku share chartnya di Igoy, jadi ke Igoy aja ya. Oke ya. Nah, ini TLKM bakalan bisa turun dikit lagi sampai ke 2720. Yang di YT mohon maaf komennya aku matiin sebentar biar chartnya kelihatan bisa jelas. Thanks for the gift. Ya. Jadi 2720 di sini dekat area support udah dekat di support di sini. TLKM wait and see dulu kalau mau beli, better jangan beli sekarang karena pada tanggal 30 Juli buangannya lumayan besar dan masih bisa ada koreksi. Yang punya di modal atas tunggu aja pantulannya, jangan average down, mendingan modalmu dipakai untuk saham yang lainnya. Sebelum aku bahas saham-saham batu bara, kalian punya nggak Astra International? Kalian punya nggak Astra International? Ini kenapa ya kok garis aku hilang terus? Tim coachku ada yang nonton ini nggak ya? Kalau tim coachku ada yang nonton ini, aku minta tolong garisku jangan dihilangin dong. Tiap kali nge-live digambar lagi, gambar lagi. Ini garis penting banget soalnya. Noted. Di grup WA nggak ada respons. Kalau ada yang nonton nanti dia bilang noted gitu. Oke. Ya, jadi ini tren gedenya masih tren turun. Si Astra International. Terus kemudian Glenn tolong bantu catat ya Glenn ya. Ada anak magang nih. Bantu catat, kasih tahu tim coach ya. Oke, terus kemudian kasih lihat di sini nih. Ini lagi sideways-nya tapi udah breakout dari garis biru. Jadi udah lumayan lah ya, trennya dalam jangka pendek agak-agak naik, tapi belum strong uptrend si Astra International. Nah, ngelihat di Igoy aja ya buat kalian yang mau lihat ininya. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini potensi breakout dari level 4.720 dan 4.740 di sini. Potensi breakout dari 4720 dan 4740. Kalau dia breakout dari 4720 dan 4740 ini baru memasuki masa uptrendnya. Jadi intinya Astra International hari ini turun dikit itu normal dan baik-baik aja ya. Oke ya, jadi ini normal dan baik-baik aja sih. Siapa yang punya ASII boleh tulis di sini. Kemarin aku udah bahas tentang kondisi fundamentalnya Astra International yang agak melemah, agak slow down dikarenakan UNTR-nya, anak usahanya yang menyumbang sekitar 30-40% revenue itu mengalami perlambatan perekonomian karena permintaan batubara global juga melemah, terus permintaan alat berat dari China juga melemah, kira-kira kayak gitu sih. Oke. Nah, terus teman-teman di sini yang punya ASII pasti banyak yang lagi nyangkut, banyak yang lagi rugi. Nggak heran sih, kenapa? Karena tren turunnya gede banget gitu. Ya. Sabar, buat kalian yang nyangkut sabar. Jangan terburu-buru, jangan banyak average down juga. Meskipun sekarang mulai ada tanda pembalikan arah naik, kalian tetap sabar. Yang di Tok-Tok YT lihat chart di Igoy, nunggu apa? Nunggu merah ini kejebol ke atas dan pelan-pelan sampai di atas naik justru kurangin posisi. Jangan averaging down. Tapi kalau potensial kenapa saya nggak boleh averaging down? Ada yang nanya begitu. Jawabannya adalah karena tidak ada satupun kepastian di pasar saham. Sebagus apapun patternnya, udah uptrend, sideways, breakout, uptrend, sideways, breakout. Itu pun, itu pattern anak tangga yang bagus pun udah masih tetap ada resiko. Apalagi kalau patternnya anak tangga turun kayak gini. Nah, ini nyangkutersnya banyak gitu loh. Jadi saran aku sih, kalian jangan average down yang udah nyangkut banyak.
Agus Kiwanto tambah muatan boleh nggak? Mesti tahu ya maksimal berapa persenan gitu. Jadi di M-Trade kita kasih tahu kalau trading 10%, kalau yang investing di Invest ada yang sampai 20%-an gitu. Oke ya, jadi diversifikasinya penting banget. Miss boleh tahu pakai indikator apa aja? Itu jelas banget terlihat di situ, ada volume, moving average, dan juga trend line, horizontal line ya. Sebenarnya kita bukan melulu pakai indikatornya, tapi kita lebih ngeliat ke pembalikan arah trennya gitu loh. Jadi indikator itu kan cuman tools ya. Nah, kita lebih ngelihat pembalikan arah trennya itu solid atau enggak. Dia menuju uptrend itu solid atau enggak. Oke, Miss US 10 years bond yield 3,8% signal apa? Pertanyaan bagus. Hai semuanya. Aku lagi fokus di YT. Hari ini aku lagi agak-agak gak enak badan gitu, kok kayaknya kayak mau masuk angin gitu. Jadi aku agak ngerem ya, slow down dulu gitu ngomongnya. Ini artinya apa? US 10 years bond yield di angka 3,8%. Patternnya bearish banget US 10 years bond yield-nya. Artinya ini kebalikannya dengan saham. Jadi kalau US 10 years-nya turun, sahamnya potensi naik. Nah ini bagus, trennya si US 10 years bond yield ini turun. Nah ini sahamnya bisa naik, gitu ya. Dan mesti diupdate terus, day to day. Jadi kalau ditanya IHSG bisa breakout, nggak bisa breakout sih, nggak harus nunggu di akhir Agustus, gitu ya. Lemes, bentar. Oke, update dari pengangguran ketenaga kerjaan Amerika gimana nih? Update non-farm payroll and unemployment rate di Amerika Serikat ya. Jadi angka ketenaga kerjaan non pertanian di Amerika Serikat per Juli 2024 ini melemah dari sebelumnya 179.000 jadi hanya 114.000. Sejalan dengan tingkat pengangguran di Amerika yang naik dari 4,1 jadi 4,3%, ini malah akan semakin mendorong The Fed untuk segera nurunin suku bunga. BBRI nyangkut di angka 5.000 bisa average nggak? BBRI nggak masalah, kamu nggak usah takut. Kalau cuma 5.000 doang tuh namanya tuh bukan nyangkut, cuma normal correction. Kalau kamu nanya masih boleh beli atau enggak, jawabannya kamu masih punya uang dingin atau enggak, gitu aja. Oke ya, minum vitamin C. Tensi geopolitik di Timur Tengah memanas, jadi harga minyaknya naik 4%. Kita akan lihat nanti ya harga minyak dan juga saham-saham perminyakan bagaimana. Oke, jadi M-Trade tidak mengusung istilah average tuh. Mari kita lihat harga minyak. Sorry aku malam hari ini agak pelan-pelan ngomongnya. Kayaknya kecapean kemarin habis banyak traveling, terus agak maksa nge-gym. Semangat sih ya, semangat mau apa? Semangat mau kurus. Ini Brent crude oilnya masih turun. Nah, kita lihat WTI crude oil atau US oil. Minum Zyrtec. Oke. Ini masih turun sih. Kemarin naik sedikit terus turun lagi. Jadi kalau baca berita mesti harus perhatikan ini ya. Bentar, aku salah nggak sih ini? Mesti harus perhatikan chart. Jadi tanggal 31 ini sempat naik tapi ini turun lagi.
Oke, jadi teman-teman, aku balik ke Medco dan juga Elsa, gimana kabarnya? Yang aneh, meskipun chartnya mantul sebentar terus turun lagi, perhatikan di sini, ini Medco-nya dia malah tanda-tanda mulai naik. Jadi kita ada buy on weakness beberapa hari kemarin, oke? Aku lebih ke Elsa daripada ke Medco. Thank you teman-teman. Elsanya ini dia ngebentuk pattern flag pola bendera tanggal 31 naik dengan volume transaksi tinggi. Terus ini bentuk flag, bolehlah teman-teman kalau misalkan mau nunggu di sekitaran 488. Kayaknya flagnya nggak akan turun lebih rendah di bawah 480 deh. Ini bottomnya di 480 di sini. 480 sampai 488. Ditunggu di situ lumayan murah. Terus kita lagi wait and see GDP kuartal 2 yang di YT yang di tok-tok ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Jadi hari Senin bakalan ada rilis data GDP Indonesia di kuartal 2. Secara kuartalan GDP diprediksi tumbuh 3,71% dari sebelumnya turun 0,83%. Tapi di Indonesia ada lemes, bukan halus Bu Ellen ya. Ellen juga ngomongnya halus, ngelemes aku. Di Indonesia tuh PMI manufakturnya itu turun di bawah angka 50 loh, 49,3. Itu terendah pertama kali di bawah 50 sejak 3 tahun terakhir. Nah, di angka 50 tuh artinya apa? 50 ke atas tuh ekspansi, 50 ke bawah kontraksi. Jadi S&P Global tuh lagi menyoroti hal ini di Indonesia. Para pengusaha di Indonesia lagi slow down menghadapi tekanan dan banyak PHK, terutama di kalangan karyawan atau buruh yang kontrak gitu. Impactnya di mana sih sebenarnya? Yang berasa banget tuh di otomotif dan sektor retail. Tapi kadang-kadang kayak ginian tidak tercermin langsung pada harga saham, malah harga sahamnya bisa naik duluan gitu loh ya. Oke. Tadi banyak yang nanya Adaro, kita langsung aja ke saham-saham batubara. Tekstil ngefek. Adaronya masih naik terus. Kongret yang punya Adaro boleh di hold. Yang belum punya wait and see. Wait and see dulu aja. Jangan masuk di harga ketinggian. Oke, aku mau cari resistance kuatnya Adaro 3690 nih kuat banget. Tapi di sini 3360 ini juga ada resistance kuat. High-nya di 27 Juli. Oke ya. Terus ya hold aja si Adaronya. Kalau yang belum punya sih wait and see dulu ya. M-Trade udah sempat punya dan profit taking kita lagi ngecek kapan dia mulai bisa di entry lagi. Terus kemudian PTBA tadi nyaris aku batalin sih live-nya, cuman kasihan ya, nggak enak udah diumumin tadi. Ya udah kita bahas batubara ya. PTBA-nya baru aja breakout tadi. Jadi kalau kalian telat masuk di Adaro, itu PTBA masih lebih oke untuk teman-teman bisa entry. Teman-teman yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy biar bisa lihat chartnya ya. Oke ya, terus kemudian ya intinya ini lagi breakout hari ini, potensi menuju 2880-an. Nangkep ya, jadi PTBA menarik. Terus kemudian kita lihat ITMG. Aku sebenarnya pengen ngupdate valuasinya juga, tapi nanti next time aja lah. Di M-Trade aja diupdate sama di M-Fest hari Minggu jam 7 nanti diupdate di M-Fest ya. Ini ITMG kemarin kita baru re-entry lagi setelah kita profit taking. Hari ini agak telat, jadi yang terakhir jalan tadi PTBA, hold aja yang punya ITMG. Nah, Indika Energy gimana? Tenang, ayo hijau, saya hanya sementara. Indika Energy hari ini patternnya udah mulai hijau lagi.
Indi ini akan jadi salah satu watchlist kita di Senin. Kita bisa buy ya, kita akan review buy Indi ini kemungkinan ya. Kenapa kita belum buy hari ini? Karena Kamis kemarin jatuh dengan volume transaksi tinggi. Jadi volumenya gede, hari ini mantulnya baru volumenya kecil. Jadi kita wait and see dulu. Oke ya. Terus saya sudah TP Indi ya, kita juga udah take profit Indi kok. Tapi kita mau buyback. UNTR ini bakalan nyusul Adaro naik tinggi. Jadi semua saham batubara lagi main lagi. Nggak usah semua dibeli, aku cuman punya PTBA dan ITMG doang ya. Jadi cuman PTBA dan ITMG doang. Kalau kalian ada punya salah satu dari ini, so that's okay, that's good, that's nice. UNTR kinerja keuangannya sempat menurun kan, yaitu yang jadi pemberat buat Astra International. Yang di YT dan Tok-Tok ke Igoi biar bisa lihat chartnya ya. Tapi ke depan proyeksinya bakalan lebih bagus. Nah, aku pengen ngebahas BSDE dan sektor properti, khususnya BSDE sih. BSDE ya, siapa punya BSDE tulis di sini. BSDE. Oke, BSDE itu kemarin sempat jatuh kayak gini, turun dikit. Nah, terus ketahan MA Sakti, MA 200. Semakin gede MA tuh semakin kuat gitu loh. Nah, terus dia mantul, dia breakout dari angka 1060-nya. Volumenya gede banget, cakep banget hari ini breakoutnya. Jadi tadi M-Trade ada review buy. Ini bisa naik sampai ke 1150, 1160-an. Yang belum punya ya tunggu retracementnya aja atau lihat teman-temannya lagi yang lain. Makan bakso. SMRA cakep juga. Ini tadi pagi teman-teman yang nggak nonton morning briefing di M-Trade boleh nonton rekamannya ya. Kita lagi tadi pagi atau kapan ya, kita ngejelasin tentang ini turun kenapa nggak dijual, nggak di-cut, terus malah mantul. Jadi kenapa kita nggak ngejual, nggak nge-cut tuh karena kita lihat ada tendensi dia bakalan bisa mantul gitu loh. Jadi bukannya tidak disiplin pada stop lossnya masih jauh, beneran dia mantul. Ini ada pattern flag cakep banget ya. Jadi tinggal ngehold aja buat yang punya ya. Oke, tadi pagi udah dikasih tahu, sip. Kemudian Pakuan Jati, Ayu, M-Trade masih ada Pakuan Jati. Mari kita lihat. Sekitaran 12-15%. Kita ada jangka panjang loh di M-Trade ini. Cuan sampai 8%-an. Ini jangka menengahnya kita udah cuan 12-15%, kita masih ngehold aja, oke ya. Yang belum punya tunggu retracementnya deh sekitaran 430-an. Oke ya. Cakep. Aku suka jarang-jarang batubara dan properti ini gerak bareng. Semuanya karena Om Powell bilang September mau turunin suku bunga. Jadi Powell batuk aja itu bisa bikin saham Anda merah atau hijau. Oke ya. BSDE ini sedang dalam tahap negosiasi dengan Top Global Ltd atau entitas yang masih terafiliasi dengan grup Sinarmas ya, buat menambah land bank di lokasi strategisnya, mendiversifikasi kehadiran geografisnya. Sebentar, aku mau bahas lagi satu lagi, Pani ketinggalan. Pani land banknya gede. Miss, kenapa garis gak pernah pakai core candle? Makasih, misalnya semua yang dibeli naik. Oh lagi, ini thank you ke tim M-Trade aja, jangan ke saya. Sama-sama, saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih. Pantai Indah Kapuk 2, kita lagi ngehold sideways ya, dia naiknya udah ketinggian ya. Ini udah ketinggian tinggi banget. Kita lagi nunggu dia breakout dari 5675 atau 5800, bakalan cakep, dan kita udah nyolong start. Oke, ini dia yang paling geraknya paling sering anomali dan paling cepat sih. Cuman kalian kalau nggak mau banyak resiko fluktuasi, BSDE itu oke juga gitu. Mari kita lihat BBTN.
BBTN masih di dekat support gengs, gerakannya nggak cepet-cepet, nggak usah fanatik semuanya harus for gengs. Kalian bisa cari emiten yang apa ya, ini second linernya tapi dia geraknya oke juga sih. Jadi yang di Tok dan di YT lihat chart di Igoi ya, lihat chart di Igoi ya, oke? Kok nggak nampak chart di YouTube? Di Igoi aja Pak Heri, ya chartnya cuman bisa di Igoi aku, ya. Terus just ngehold aja. BMRI meledak, 4-4-nya bagus, biasalah. BCA juga udah naik dari kemarin-kemarin. BBRI lagi flag lagi ini. Sabar ya kalian yang punya BRI. Steady kok dia, masih oke naiknya. Dokter Cici ke YT biar bisa lihat chartnya. Oke? SMGR Q2 turun drastis. Ini yang menarik ya. Kita udah exit dulu. Sebelum Q2-nya dia keluar. Ya, dan malah Q2-nya keluar, ini malah pas di support. Kayaknya kita bakalan masukin jadi watchlist lagi. Jadi trading itu tidak terkorelasi banget dengan laporan keuangan. Aku kasih contoh. Japfa aku ada bikin di konten aku. Lihat di Igoi aja ya teman-teman ya. Oke, ada chartnya. Japfa nih perhatiin, M-Trade udah cowok di sini di atas, udah cuan 20% dari bawah sampai sini. Terus jatuh dalam. Nah, ini naik tinggi pas laporan keuangannya keluar, habis itu turun lagi. Jadi sebenarnya naik turunnya harga saham tidak selalu melulu ngikutin laporan keuangan. Ada yang bilang dalam jangka panjang iya, ngikutin laporan keuangan. Dulu banget ilmu saya yang dulu banget saya juga berpikir begitu ya. Tapi semakin ke belakang saya semakin pengalaman dong. Ngelihat ternyata laporan keuangan bagus beberapa perusahaan. Likuiditasnya kecil dan nggak bisa, setelah bertahun-tahun aku amatin nggak bisa naik tinggi harga sahamnya. Jadi ya balik lagi, aku ngelihat chart dan juga ngelihat volumenya. Oke, terus komoditas gold, NISP dan BNGA. Ya, yang aku bahas hari ini karena aku lemes, nggak bahas banyak saham tapi justru malah bisa fokus, hahaha. Aku gak bisa ngebahas banyak saham. Bukan ngantuk, ini aku lemes banget nih, capek banget. Karena kemarin habis dari Jakarta, pas traveling masih maksain olahraga terus, semangat kurus. Anyway, ini BNGA kemarin habis breakout, beberapa hari sideways nih masih bagus loh. Dia bisa lanjut naik lagi. Best price 1.800, belum tentu kena sih. Masuk forex ya, aku ada trading forex, cuman trading forexku aku nggak share ke sini dulu ya. Oke, aku update lagi untuk CPO dari berbagai sektor. AALI masih on track ya, ini masih bisa ngehold. M-Trade juga ngehold, ini masih cuan AALI-nya 4-7%. AALI-nya masih cuan 4-7% di sini. Bagus loh ini. Kalau misalkan belum punya sih, aku rasa belum telat untuk jangka menengah meskipun M-Trade udah dapat harga lebih bagus. Dan M-Trade ini lagi nge-watch lagi the next breakout. Untuk yang swing tradernya kita mau entry lagi. Oke, terus kemudian LSIP gimana kabarnya? Sebenarnya di sini tim aku ngasih materi update laporan keuangan banyak banget. Nanti aku akan bikinin video-video pendeknya aja, aku up ke Tok. Dan pastinya di Igoi channel aku, itu kalian bisa ngebaca update berita dan sebagainya yang udah kita simplify. Ya, Igoi channel aku tuh kayak WA grup saham gitu sih, tapi di Igoi. LSIP udah agak ketinggian, jadi yang baru mau masuk itu better. Di AALI agak-agak lambat sih, LSIP tunggu retracementnya gitu. Oke ya. Terus AALI kalau mau buy nunggu di angka berapa? Sekarang tuh masih bisa sih, oke sih. Kalau best price saat ini di 5875. Tapi kalau seandainya breakout dari 6100, jadi ada dua pilihan, breakout play atau pullback play gitu loh. Pharmaton Fit, oke. PGEO.
Yang di YT aku bagi chartnya di Igoi doang. PGEO hari ini turun tapi volume transaksinya kecil. Kita lagi ngasih kesempatan saham ini untuk retrace dulu. I'm not putus, sebentar aku jawab ya. Ini kita kasih kesempatan untuk retrace dan ini kita belum cut loss karena belum breakdown support. Better property atau CPO? Aku lebih pilih property karena properti itu dia siklusnya lebih gampang ditebak dan faktornya nggak begitu banyak. Kalau The Fed ngikutin The Fed, suku bunga sentimen tuh yang ngikutin itu suku bunga Indonesia. Kalau CPO banyak ya faktor alam gitu. Cuman CPO ini valuasinya Ali lagi murah banget sih. Apakah semua saham M-Trade juga dibeli beneran? Mau tidur. Nge-live mau ketiduran. Saham M-Trade dibeli di trading masing-masing sama ya, saya trading juga saham-saham di M-Trade, tapi M-Trade tuh penasehat investasi berlisensi OJK. Lisensi OJK ini susah banget dapatnya, dan yang influencer edukator saham yang berlisensi OJK cuman M-Trade, cuman saya M-Trade. Kalau saya kan lisensinya WMI, Wakil Manajer Investasi, itu juga susah dapatnya, tapi lebih susah lagi penasihat investasi kita di audit OJK juga. Jadi ya anyway, kita kerja tim sih Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak semuanya dari saya doang, malah lebih objektif juga. Doit pendapatannya turun 0,3%. Mari kita lihat, masih ketinggalan Doit ini tadi. Doitnya ada retracement, Doit hindarin dulu deh sementara, tunggu retracement dulu. Di 25 Juli ini jatuh dengan volume transaksi besar. Doit itu aku prefer nunggu dia bisa koreksi sampai sekitar 675 ya. Oke ya, M-Traders sudah paham ya. Jadi kita ketemu hari Minggu jam 7 sore. Ada update secara fundamental dan untuk investing buat teman-teman investors. Oke, jam 7 sore ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Ellen May, salam profit, dan thank you malam hari ini perdana live di YT. Yang di YT bisa follow Igoi aku buat ngeliat chartnya, dan ini sebenarnya recordingnya kalau bagus di up di YT hari ini, kayaknya nggak tahu deh di up atau enggak deh karena lemes-lemes kayak gini. Jadi recording bisa lihat di YT gitu. Oke ya, happy weekend, salam profit.